Hidupe metana pasih, hidupe metana suung, pada ale pada sikiang, menadi nunggal apang nawang kangin kau. Hidupe metana pasih, hidupe metana suung, pada ale pada sikiang, menadi tunggal apang nawang kangin kau. Teman sana tinan yen subenya pada megendeng jegirang bayu ban kene itu ubuin ke persiapan untuk menuju PKB. Hidupe metana pasih, hidupe metana. Kumen, bagaimana? Cái sibuk nih. Kok ya mau nyan kan ya hidup. Cái sibuk. Enggak lu, ya jemaah dua melok kene. Nikmati pada. Ya dua nih jangan. Payah style. Enggak. Ya siap. Kursi saya kan enggak. Oh, ini kursi nih. Enak kawan masih sak boleh Nah, ini kan. Kan tumben. Sing iseng nih, anggapan pentingnya mentakon. Coba ke Jimaran beli gitu ya. Aduh, kalau ada alide. Gini apa menurut tuh ya? Oh, gini. Matalang air. Wah, cocok matalang. Boleh cek di sini ya. Asana jeruk lian mengenai matalang air pasti judoh nu macam matalang air. Matalang air. Hidupe metanah pasih cocok. Nih persiapan kalau nih dot gendeng itu nangon persiapan untuk siap ye pubuin jadi mantes apa dana suatu penghormatan di dinas kebudayaan adanya bareng pawai di PKB pembukaan PKB gendeng itu gendengnya sing cara orang tuh metalang awak cak kadang tuh bonres ya kene adanya hidupin metanah pasih hidupin metanah suwung yen tanah pasih apa tanah pasih bias bang biasa yang lagi hidup sakit dong subur paket kat tutur nah itu gendeng hidup pemetan suwung itu kan buk artinya iraga itu pasti kan sing sud ni badan kena jelek pasti nekat jelek di awak buk itu pasti nekat itu pada alih mapan raga di ini tuh di Jimbaran nak mapit dua pasti pasti sisi kau ngajak pasti sisi kangin nih kalaleh pangidang cara gending itu nih bebersihkan ada panawang kangin kau dia nak gentang kan harus nawang kangin kau tuh mendasar siapa ya gitu nyantut nih beli kene tema pembicaraannya tepat saja mai kan kenakal mula ngalih informasi mengenai siat gendeng misalnya berarti gendeng untuk siat gendeng untuk siat nah mulai jodoh beli lo jodoh, mai ke menggali itu kebenangan membahas itu dong. Itu nih. Iya. Masa kini membahas yang kalau masakan nih. Iya suka. Masakan, nah dia ajak buat percaya kan pada. Oh ini kegiatan kini nih kalau metakon ini kegiatan siat dia. Ya, dan kini kan sing nanya udah di pengayah jadi benar rapi harus rapi nih nah siap terus lunas lu mesti aja nih ya negak di jaga bukan ada di jaga nih boy orang nge kopi nih. Dan pada akhirnya kita sampai di Desa Jimaran dan kebetulan kita langsung ketemu dengan sahabat sebenarnya, tetapi sekarang sudah menjadi klien. Makanya kita agak susah mencari waktunya. Ya. Ayolah kita sapa dulu sahabat OS. Halo semua tahun OS dimanapun kalian berada. Nah tetap jangan bosan-bosan melihat kita, saya dan Bon. Nah sekarang didampingi oleh Pak Klian ya. Kali ini akan ada pembahasan seru, yaitu akan mengulas mengenai sebuah tradisi yang ada di daerah Jimaran. Nah, bagaimanakah selengkapnya mengenai tradisi ini itu akan dipaparkan oleh Bapak Klian. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dan perkenalan terlebih dahulu siapa sih sosok di balik Pak Klian ini. Nah, seperti itu ya. Mungkin Pak Klian silakan sedikit. Terima kasih atas waktunya sahabat. Ya, dan juga sekarang sudah ya artis kembali lah. Tiang selaku pengayah adat
mungkin dados kalian adat ring Banjar Tebe Jimaran. Tapi keseharian di tiang juga tidak terlepas dari sahabat siang niki. Artinya tetap menjalankan satu kegiatan berkesenian, yaitu menari, nopeng, dan juga ya artinya menggambar juga, menabuh juga. Tetapi niki juga tidak terlepas dalam saya berkesenian, tidak terlepas juga dari bimbingan teman saya ini. Kita harus ingat dengan sahabat dan juga sebagai senior. Jadi walaupun sekarang ini saya selaku klien yang akan dituakan di Banjar, tetapi tetap harus kita tahu juga situasi dan kondisi, tetap juga harus kita menghormati dan menyadari siapa yang kita ajak bicara, kan begitu ya Pak ya. Ya, sekarang ini artinya saya akan menjelaskan tentang adanya tradisi Siatyeh di Banjar Tebe. Namanya di Banjar Tebe, dan kebetulan juga nih Pak Yan. Ya, kebetulan kita baru kemarin ini mendengarkan informasi bahwa di Desa Jimaran khususnya Banjar Adat Tebe memiliki tradisi yang unik, yaitu Siatyeh, dan sudah mendapatkan warisan budaya tak benda dari Kabupaten Badung. Informasinya sih, beritanya sudah ada Bapak Bupati Badung yang secara langsung mengunjungi desa adat Jimaran Banjar Tebe yang dipimpin oleh Bapak Kian Gadat kita ini. Nah, biar lebih jelas meton di rumah, bagaimana sih sesungguhnya Siatyeh? Cikal bakalnya. Siatyeh kegiatan Siatyeh yang kita laksanakan di Banjar Tebe, khususnya di Banjar Tebe dan juga di Desa Adat Jimaran. Mula-mula yang terjadinya Siatyeh ini adalah satu atas daripada ide dan juga dari senior-senior dan pengelisir kita yang ada di Banjar Tebe. Dan ini kegiatan ini sejatinya adalah untuk memberikan ruang kegiatan yang positif kepada generasi muda. Karena pada waktu pertama kita melakukan Siatyeh, pas pada waktu itu bertepatan antara Hari Raya Ngambak Geni dan juga Hari Raya Banyu Pinaruh, itu pas berbarengan. Artinya dalam hal itu kita Bali kan tahu, artinya pada hari Ngambak Geni dan juga Banyu Pinaruh kita biasa ke pantai untuk pembersihan. Jadinya konsep pertamanya adalah pengelukatan, yaitu dengan konsep pengelukatan agung. Jadi referensi dari dasar-dasar dari kegiatan yang kita lakukan tradisi Siatyeh ini adalah satu, kita mengkolaborasikan, mempadukan antara permainan-permainan yang dulu sudah ada di Desa Adat Jimaran, yaitu ketika masyarakat Jimaran yang ada di pesisir barat dan juga ada di pesisir timur, di mana kita di Jimaran dari kita di sisi barat ada pantai dan di sisi timur ada rawa. Kalau kita di Bali biasanya bilang suwung. Di mana pada waktu itu dulu masyarakat yang di pesisir pasti akan bermain air dan juga bermain pasir. Dan juga masyarakat kita yang ada di pesisir timur yang dekat dengan rawa dan dekat dengan suwung pasti bermain air juga dan juga bermain bubugan. Yang dimana tradisi bubugan juga dilakukan oleh Desa Adat Keluanan. Jadi kita mengkolaborasikan, mempadukan antara permainan air yang di sisi barat pantai dan juga permainan air yang di sisi timur. Dan juga sejatinya kegiatan ini kita lakukan untuk mendukung, seperti dibilang tadi, mendukung, memberikan ruang kepada generasi muda untuk tetap melakukan dan mempertahankan tradisi-tradisi yang ada di desa adat. Oke, artinya sudah panjang lebar dijelaskan tadi oleh Pak Yan mengenai cikal bakal dari Siatyeh ini. Nah, ada pertanyaan satu Pak Yan. Ini sebelum dilakukannya proses atau kegiatan dari Siatyeh ini, nah pasti kan ada nih jenjang-jenjangnya atau proses-proses yang harus dilalui untuk melakukan kegiatan ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Yan, apa-apa saja yang dilakukan
sebelum dilaksanakannya kegiatan Siat Yeh ini? Ya, terima kasih. Artinya pertanyaan yang sangat bagus sekali. Artinya sebelum kita melakukan kegiatan Siat Yeh ini, proses-proses yang harus kita lakukan yaitu pertama, karena kita adalah percaya dengan adanya sekala dan diskala, jadi kita pertama 3 hari sebelum melakukan kegiatan Siat Yeh ini, kita melakukan ngaturang pejati, di mana di penghubung antara pantai dan laut pantai dan laut timur rawa itu ada istilah campuan. Kita mengaturkan pejati di campuan yang ada di Pura Lobok, yang kita di Jimbaran biasa menyebut namanya Pura Tegah Gumi. Setelah itu kita punya periangan juga mengaturkan pejati di Pura Ulun Siwi, yang dimana di sana juga letak daripada kemakmuran dari sebuah desa dan simbol kemakmuran di artinya Pura Ulun Siwi itu. Dan juga kita aturan pejati juga di Pura Perarapan yaitu di Wayu, dan Segara, Pura Segara yang ada di pesisir pantai, dan juga Pura Gaimas yang terletak di pesisir timur atau di daerah rawa di Suwung. Itu pertama kita lakukan. Setelah itu baru, karena kita kegiatan ini sangat riskan sekali, karena kita tidak mempunyai, seperti ada anak-anak saya bilang, kita tidak mempunyai H-1. Jadinya persiapan yang ini memang kita dari Ngembak Geni itu kita dari jam 6 ketika sudah bisa keluar, kita sudah mulai melakukan persiapan-persiapan. Memang persiapan yang lain-lainnya bisa, tetapi tetap kita di hari H kita tidak punya H-1, kita di hari H dari jam 6 pagi kita sudah persiapkan. Artinya ada yang membawa kendi, ada yang membawa jeding, dan itu pun artinya sesuai jumlah daripada urip arah mata angin. Seperti ke barat dengan warna kuning dengan jumlah 7, ke timur dengan warna putih dengan jumlah 5. Jadi inilah yang menjadi suatu ide untuk Tiang mengembangkan dalam bentuk tradisi, artinya dalam bentuk kegiatannya, artinya dalam pola geraknya. Secara pola ide memang dari pengisir kita, pengisir Tiang juga dari mantan kepala lingkungan yaitu Tuan Agung Haji Yusuf, beliau mempunyai ide gimana kita kembangkan Siat Yeh ini. Jadinya dengan itu kita bisa membuat suatu kegiatan di mana kita mencari air yang ada di sisi barat dan di sisi timur. Karena sistemnya adalah pengelukatan dan main air, inilah yang kita kembangkan. Nanti yang ke pantai dia membawa kendi dan jeding mengambil air pantai, dan yang lainnya mandi dulu baru dia berbaur dengan pasir biar kulitnya ditempel pasir. Yang di daerah timur di rawa juga begitu, mandi dia di rawa, habis itu pakai tanah rawa, artinya bau dia pakai juga. Baru kembali dari masing-masing tempat, bertemulah kita di depan Banjar Tebe. Di situ baru kita akan melakukan tradisi. Di mana sebelum itu ada juga nyanyian yang istilahnya agak ke nyanyi ke rare ya, atau ke yang bisa menimbulkan semangat ya. Nah, dengan teksnya mungkin nanti saya bicarakan. Begini Pak Yan, sekarang kan Banjar Adat Tebel sudah memiliki kesenian tradisi yang unik yang hubungannya dengan air. Kebetulan juga hidup di pesisir. Adanya tradisi Siat Yeh ini apakah sebuah kreativitas daripada generasi muda atau memang warisan yang dari leluhur
yang ada di Jimaran atau di Banjartebo ini? Ya, terima kasih Pak Dut. Artinya begini, kegiatan tradisi Siat Yeh ini terjadi memang dulunya kita di masyarakat Jimaran yang hidup di daerah pesisir pantai itu bermain air, dan hidup yang di pesisir timur yang dekat rawa bermain air. Kita di Banjartebo memang ini adalah suatu rekonstruksi. Kegiatan yang kita lakukan adalah rekonstruksi, memadukan antara kegiatan permainan daripada masyarakat kita yang ada di pesisir pantai dan di pesisir timur yaitu rawa. Jadi inilah yang kita kolaborasikan, seperti saya bilang tadi bahwa tujuannya adalah kegiatan ini tradisi menggali daripada tradisi-tradisi yang ada di Jimaran. Karena banyak ada tradisi-tradisi seperti ada istilah main cikal, ada main macan-macanan, ada main gale, dan juga main tembing. Nah, itu banyak sekali, atau tembing gandongan. Itu masih kita harus kita gali, karena tanpa kita membangkitkan kembali pasti akan menjadi punah. Jadi kegiatan tradisi Siat Yeh ini yang kita lakukan adalah suatu kegiatan rekonstruksi yang dulunya ada tapi cuma dilakukan di masing-masing pesisir, dan sekarang kita di Banjartebo mengkolaborasikan, menggabungkan antara permainan dari teman-teman itu masyarakat kita yang ada di pesisir, yang di laut, dan juga yang di rawa. Inilah terjadilah kegiatan itu tradisi Siat Yeh. Nah, begini Pak Yan. Jadi kegiatan ini kan sudah berlangsung sejak lama dan sudah direkonstruksi kembali pada tahun 2018 tadi. Nah, di sini ada pertanyaan lagi satu, bila mana kegiatan ini tidak dilakukan, apakah pernah terjadi sesuatu Pak Yan yang artinya menyebabkan sebuah bencana atau apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Yan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi kegiatan yang kita lakukan di sini adalah kegiatan tradisi Siat Yeh ini astungkara belumlah terjadi apa-apa, dan kita juga tidak menginginkan agar tidak akan terjadi sesuatu, karena semangat kita yang ada di masyarakat kita di Jimaran dan juga khususnya adalah di Banjartebo adalah menjaga daripada tradisi Siat Yeh ini. Jadi astungkara mudah-mudahan seperti saya bilang tadi tidak terjadi apa-apa. Nah, karena ini kita menjaga menjaga tradisi yang kita lakukan di Banjartebo, dan berkat semangat daripada dan dukungan daripada masyarakat, khususnya adalah warga Krama Banjartebo dan juga penglingsir Citiang yang ada di Banjartebo, semua sumuyup guyup untuk mempertahankan kegiatan ini dan melakukan kegiatan ini astungkara. Kegiatan ini sudah mendapatkan pengakuan dari Kemendikbud, yaitu mendapatkan WBTB, yaitu warisan budaya tak benda, dan juga mendapatkan pengakuan daripada Haki. Titiang selaku pengayah adat Klian adat Banjartebo Jimaran mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Badung, khususnya Bapak Bupati Badung, Bapak Nyoman Giri Praste, sudah ikut menyerahkan dan ikut melakukan kegiatan Siat Yeh, yaitu di tahun 2022 dengan menyerahkan juga pada waktu itu menyerahkan sertifikat warisan budaya tak benda. Dan saya berharap kepada masyarakat saya Krama Banjartebo khususnya, dan juga Krama Desa Adat Jimaran, supaya ikut berpartisipasi, dan juga mari kita bersama-sama mempertahankan tradisi-tradisi yang kita lakukan, yang kita punya di Desa Adat Jimaran.
terima kasih Pak Yan sudah memberikan banyak informasi tentang Siak Yeh yang ada di Banjar Tebel dan juga memberikan informasi kepada teman-teman tim kita ataupun teman-teman OS yang berada di rumah. Iya. Kita karena ini sudah menunjukkan waktu jam malam. Oh iya. Dan sekali lagi terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Ya. Mau wali patut Ya. dan juga enggak. Siap. Nih, tolong kopinya dihabiskan juga dulu. Sebutlah. Udahlah nih. Iya. Nangis itu makan makan nih. Ya, nanti kita makan. Tenang. Ya. Duna apa yang Iya, udah. Ini apa teman-teman, itu tadi perbincangan seru kita. Banyak sekali informasi yang mungkin teman-teman bisa dapatkan dari obrolan tadi. Dan tentunya tidak jenuh, tidak bosan, yang mengingatkan teman-teman sekalian terus ikuti channel kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke banyak sosial media teman-teman agar konten ataupun YouTube kita ini bisa lebih berkembang dan memberikan informasi-informasi terupdate. Nah, dan yang terpenting kita sebagai generasi muda harus selalu menjaga yang namanya seni dan budaya kita. Salam budaya. Seruput Ya, kopi manja. kita Santi. Iya. Siapa dulu Pak ya? Nggih, alon nggih. Jauh aja guys. Oke. Oke. Makan tapi dong Tenang, bos.